ini Mas Sujono M. Suhada. Nah, beliau ini direktur di Jogja Family Center. Jadi kalau di Jogja itu ada wadah atau forum, salah satunya Jogja Family Center ini untuk konsultasi terkait dengan keluarga gitu nggih. Nah, saat ini pun kawula semanggakan dumateng Mas Jono saat cekapipun monggo. Kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, ibu-ibu, eyang-eyang, uti-uti, bude nggih. Masya Allah, wonten ing enjang sak menika kita panjenengan sami pikantuk anugerah nikmat ingkang saestu istimewa sanget amargi napa kita sedaya wonten ing enjang sak menika dipun kempalaken dening Gusti Allah amargi sepindah nggadahi nikmat keimanan. Nggih napa nggih? Karena keimanan kita semuanya di sini Allah kumpulkan. Coba kalau nggak punya iman ya, mungkin ngapain kumpul-kumpul begini ya? Dadak repot barang, kumpul-kumpul. Nah, mending kerja nongoteng beliau, laya-laya nyetel campur sari. Ngadep telo alih teh nas gitel, wah mantap ya, terasa ngaji. Karena yang mergo gak ada iman, wah majelis ilmu niku nggih, malaikatnya kadang sangat memiliki ribuan bahkan jutaan malaikat memberikan rahmat kepada para ahli majelis pengajian. Semua malaikat bertasbih untuk para anggota pengajian. Ingkang kaping kalih menika nikmat amargi kita sedaya niku nggadahi raos tresna dumateng Islam. Nggih napa nggih? Nggih. Tresna sangat. Amargi ajaran Islam kita sedaya dados mangertosi kepripun anggenipun melampahi pagesangan, menjalani kehidupan dengan baik itu dengan tuntunan ajaran Islam. Nah, dan kita mencintai ajaran Islam, bahkan mengajak anak cucu kita untuk ngaji belajar Islam. Gini nggih? Lebih baik anak-anak kita berangkat ngaji ketimbang anak-anak kita cuma di setelin TV. Gini nggih? Wah bahaya nek namung dicekeli HP, laptop nopo TV niku mangke pripun niku. Mubah napa nggih. Nah, karena saking cintanya kita kepada Islam, sehingga kita mempelajarinya, mengamalkannya meskipun kedablikan nggih. Tidak sulit untuk sempurna mengamalkan Islam, memang sulit, tapi sesuai kemampuan kita. Yang ketiga, karena nikmat kita seneng guyub, seneng kempalan dengan para pecinta kebaikan, seneng makempal kalian tiang-tiang yang soleh. Gini apa nggih? Gosipe wong soleh, insya Allah sae. Gini apa nggih? Anggenipun ngrasani tiang soleh niku, insya Allah sae. Benten nek ngrasani teng pasar, ngrasani teng apa malih? Teng wergi, ya niku biasanya pun mboten nenten wates, nggak ada batasan. Bahkan cenderung akhirnya menanamkan kebencian. Tapi insya Allah meskipun teng mriki mungkin ngrasani nggih, itu semuanya demi kebaikan, bukan karena melampiaskan
kebencian. Nah, ibu-ibu, eyang-eyang kakungnya mboten enten nggih. Aku lo ganteng piyambak nih. Padahal nonton saingane. Ibu-ibu, mbah-mbah, uti-uti ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah. Pada pagi hari ini anggap saja ini putu nggih. Cucu atau anak lagi deleming nggih. Lah nek mulang nggih. Kula sing kedah kulakan kalih mbah-mbah teng mriki yang lebih sepuh, lebih berpengalaman nggih. Nah, jadi anggap saja ini ada cucu datang sowan sing jelas anaknya pun 7. Baru 7. Insya Allah pabriknya masih buka ya, belum tutup. Ya, anggap saja anak sedang sowan dan terus ngelantur deleming. Makanya enten sing kinten-kinten pas nggih dipendet nggih. Nah sing mboten pas nggih mangke dibucal mawon. Ibu-ibu, mbah-mbah, uti-uti ingkang kawula hormati, penting sangat nggih. Ya, kalau dalam Islam itu belajar kawruh niku mboten enten batasanipun. Falsafahipun teng Islam niku tarbiyah madal hayah. Asring midanget nggih. Nggih napa nggih? Tarbiyah madal hayah. Belajar sepanjang usia. Kalau bahasa Inggrisnya itu long life education. Belajar sepanjang waktu. Dari buayan sampai liang lahat. Tarbiyah madal hayah. Jadi Islam memberikan kita panduan untuk belajar tidak mengenal batas usia. Yang terkena kewajiban belajar itu tidak hanya balita, tidak hanya anak-anak, tidak hanya remaja, tidak hanya orang yang masih muda. Tapi meskipun kita sudah memasuki usia senja, Islam tidak mencabut atau tidak menggugurkan kewajiban untuk belajar. Kedah tansah kawruh. Kedah tansah menuntut ilmu, mencari ilmu, menambah dan mengasah kearifan, kebijaksanaan. Apalagi dalam Islam itu menurut Kiai Hasan Al-Banna, justru usia-usia yang sudah menginjak usia lanjut, usia dewasa itu memiliki keunggulan yang tidak mungkin dicapai oleh orang yang masih belia, apalagi kanak-kanak. Dan ini biasanya dicapai ketika sudah masuk usia lanjut. Ada 3 ingkang sepindah adalah kematangan pengalaman dan prinsip hidup. Ini yang pasti dimiliki oleh orang yang sudah lanjut usia. Kematangan prinsip, kematangan pengalaman. Dan ini tidak mungkin dimiliki oleh orang-orang yang masih seperti saya, anak muda. Apalagi masih anak-anak. Jadi prinsip hidupnya itu sudah mengalami kematangan, memiliki kebijaksanaan, sudah kayak menemukan rumus-rumus yang pasti dalam falsafah hidup. Itu menurut Imam Syahid Hasan Al-Banna. Kematangan kearifan. Yang kedua adalah kematangan maknawiyah, spiritual. Kematangan jiwa itu biasanya dimiliki oleh orang-orang yang memasuki usia lanjut. Kematangan spiritual. Kula kelingan teng musolane kula nggih teng desa kula nggih. Suatu ketika ada simbah-simbah yang meninggal, simbah kakung. Namanya Mbah Majari. Mbah Majari niki sejak kula tasih balita ngantos kula niku kuliah niku nggih, SMA, tepatnya SMA. Itu saya menjumpai sudah usia lanjut. Dan setiap kali sholat
itu selalu di situ, tidak pernah bergeser selama puluhan tahun. Pasti soft pertama dan tempatnya di situ, di belakang imam persis. Mbah Majari namanya. Puluhan tahun, lebih dari 10 tahun. Begitu Mbah Majari meninggal, musola rasanya kok ada yang kurang ya. Oh iya, biasanya ada yang sebelum azan sudah duduk di situ wiridan. Ya. Zikir sampai setelah sholat, zikirnya adalah paling lama. Nah inilah orang tua memiliki kematangan, kemapanan jiwa spiritual. Dan ini tidak dimiliki oleh anak-anak muda. Nggak ada anak muda yang sholat selalu di soft terdepan. Mesti seringnya ya kadang yang ngarep, kadang yang tengah, malah seringnya masbuk. Pengwingking. Alasannya macam-macam kali kula nggih. Kayak dene kula niku alasane kadung nyeboki lare. Kadung dulangi lare. Kadung kentekan gas, Mas, gas entek. Akhirnya masang gas riyin. Wah, enten mawon alasane. Tapi nek mun sepuh nggih. Sudah sepuh nggih, sudah usia lanjut, justru sudah bisa menyingkirkan halangan-halangan yang sifatnya duniawi teknis. Sudah memiliki rancangan waktu agar selalu tepat waktu dalam beribadah. Ini ciri-ciri kematangan spiritual, kematangan maknawiyah, kematangan ruh, jiwa. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kata Hasan Al-Banna adalah kekayaan ilmu pengetahuan. Masya Allah nggih. Ibu-ibu, mbah-mbah niki kan ngaji mun ngumur-ngumur nggih. Kawit alit rin teng TPA. Remaja nggih tetep ngaji. Sampun krambi tetep ngaji. Sampun nyambut damel karir nggih, sing ibu rumah tangga tetep ngaji, ngantos sak menika tetep ngaji. Nggih napa nggih? Alhamdulillah. TPA Mas. Nggih. Lah niku nek ditulis danten nggih pengawasane niku. Mungkin pun dados kitab kandel nggih. Menawi dipun serat danten nggih. Menawi nyatet, enten sing nyatet mboten? Awit riyen jaman nem ngantos sak menika enten sing pengawasane nyatet. Enten. Nah, kula nate dijak teng Pak Cahyadi ya. Silaturahim tenggone Mbah Kakunge. Nah, ternyata Mbah Kakunge niku kawit alit dugi umur 80 tahun itu selalu mencatat ilmu yang dia pelajari. Wah, bukunya sak lemari, Bu. Masya Allah, niku si Mbah Kakunge, Pak Cahyadi sing nate sowan mriki. Ya. Penjenengan sami nggih mangkaten. Coba kalau sejak dulu dicatat, dipun serat nggih. Wah, Mas, pasti. Atau nek Mbak Tri niku mungkin diketik nggih. Mungkin sudah menjadi sekian ratus ribu sekian ribu file catatan ya. Iya. Kayak cilik, kawit teng kandungan malah. Lah nek simboke tilawah utawi darus kan iya. Derek midanget nggih bayine iki. Nah, ibu-ibu, mbah-mbah, wonten ing sak menika kula badhe nyiriosaken malih menceritakan kembali tentang konsep-konsep berkeluarga. Karena ada salah satu peran yang tidak bisa dilepaskan ya, dari kehidupan ibu-ibu kita semuanya, mbah-mbah kita semuanya adalah selalu terlibat dan selalu terhubung dengan kehidupan berkeluarga. Berkeluarga saudara kita, berkeluarganya terutama anak dan cucu kita. Cobi ngajeng teng mriki ingkang sampun mantu, ini pun sedanten nggih. Nggih. Buyute pun pinten, Mbah? Kamis tunggal. Enten sing pun gadah canggah. Wareng, udeg-udeg gantung siwur gebok bosok. Nggih. Mangke nek buyute estri nggih, mangke sekedap malih dados canggah. Gadah canggah. Nggih.
Nah, saya teringat ya, simbah saya itu punya cucu lebih dari 30 ya. Selama hidupnya itu 30 lebih cucu. Saya salah satu cucunya. Dan saya merasa di antara 30 cucu itu adalah saya cucu kesayangannya. Ya, terbukti apa? Ya, terbukti simbah putri saya itu ya, kalau ada makanan, napa niku buntil, napa niku onde-onde, napa niku klepon, niku mesti disimpen teng lemari. Mangke goleki Jono, Jono ndi kok ora rene-rene. Ngantos jamur. Nggih, soalnya Jono ora teko-teko. Dan itu hanya saya di antara puluhan cucunya. Nggak ada cucu yang lain yang disimpankan makanannya. Ya, bahkan disimpan sampai jamur. Sampai apa niku nggih? Enten rambute nek di klepon nggih. Enten pulute nggih. Nggih, ngantos pulutan. Gitu ya. Itu ternyata karena saya sering kali datang ke rumahnya dan niku nggih. Teng mriki sami nginang mboten? Enten sing nginang teng mriki. Ah, kula biasanya ngulekaken kinange niku suruh, cengkeh niku di kula. Makanya kula paringaken simbah gitu. Nah, cucu yang lain nggak ada yang mau begitu gitu kan. Itu ternyata menjadikan jadi sebab simbah putri niku ya sayang banget. Nggih. Nggih. Anak bodoh niku mesti kula di tumbasaken. Asline nggih regine mboten sak pinten wong. Teng mriki enten mboten kathok tulisane Aneka Ria Safari. Enten nggih. Saniki mun mboten enten nggih. Nah, nek kula ngertos kathok niku berarti kula pun tuwa jasane. Itu hanya kathok zaman dulu ya. Ya, kan kathok saringan tahu nggih. Ya, tapi saya dibelikan ya. Kaos gambar si Komo. Kathok Aneka Ria Safari kan. Wah, pun seneng sangat. Nah, itu yang dibelikan cuma saya di antara puluhan cucu. Ya. Nah, jadi ternyata ya, kehadiran seorang nenek bagi keluarga bapak ibu saya itu luar biasa. Ya. Itu menjadikan ibu dan bapak saya itu semakin bahagia. Merasa punya anak yang sangat disayang oleh mbahnya. Nah, kira-kira sangat berperan mboten nek mbah-mbah kagem keluarga? Sangat. Ya. Sangat. Iya. Gitu. Jadi ayah ibu kami ya melihat saya sangat disayang sama Mbah Uti sama nenek itu merasa wow kan ya. Inilah ya persembahan terbaik ya. Saya anak kelas gak protes. Yeah. Anak-anak kelingan lari tanggal pira masih pira. Ning nek cucu daya kan. Cemburu ya. Nggih. Oh ya Allah. Ulang tahunnya Mbak Tri malah lali. Ulang tahunnya putu-putu. Iya. Mesti diparingi jajan ya. Mun disiapke cilor, mun disiapke klepon, putu dan lain-lain. Nah, itu salah satu ya, peran seorang orang tua ya, dalam hal ini berarti sudah lansia, sudah menjadi nenek dan kakek. Kehadirannya itu sangat diperlukan, apalagi dalam konsep masyarakat Jawa. Berbeda dengan masyarakat di luar negeri sana ya, di luar Asia. Ya. Asia itu seragam nih. Asia dari bangsa Arab sampai Cina, Jepang itu hampir sama. Cara ngatur keluarganya. Jadi keluarganya itu satu sama lain masih terhubung. Berbeda dengan Eropa, Amerika, Australia. Kalau sudah nikah ya sudah kayak nggak ada urusan lagi dengan kakek nenek itu kayak sudah dipisah. Bahkan sejak usia SMA itu di sana kayak sudah nggak ada hubungan lagi antara anak dan ibu. Ya, falsafah hidup mereka memang seperti itu. Ya. Jadi kalau anak sudah SMA itu seringkali sudah tidak lagi memanggil Pak, langsung memanggil namanya. Kalau namanya Robert ya, hey Robert sudah makan belum? Nggak Dad gitu kan ya. Kalau ya ada ya yang Dad, tapi
di sana itu kayak hal yang lumrah. Kalau sudah dewasa ya sudah disapih. Kayak sudah tidak lagi ada campur tangan urusan orang tua. Berbeda dengan falsafah masyarakat Islam, masyarakat Asia umumnya ya, terutama masyarakat Jawa. Itu selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Ya, masih ada korelasi, masih ada hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya. Sehingga ibu bapak semuanya, sebagaimana tujuan berkeluarga itu adalah meraih apa? Sakinah, mawadah, warohmah, dan barokah. Kehadiran orang tua dalam kehidupan berumah tangga anak-anaknya ini juga bisa semakin menambah sakinahnya sebuah keluarga. Contohnya tadi ya, seorang kakek dan nenek yang menunjukkan kasih sayang yang sangat berlimpah kepada cucunya. Itu akan semakin menambah kesenangan, kegembiraan, dan kebanggaan bagi ayah dan ibu yang melahirkan karena diterimanya buah hatinya oleh kakek neneknya dengan penuh kasih sayang. Ya. Coba kalau setelah punya cucu, akhirnya malah nenek cemburu. Wah, piye wae. Ket duwe anak akhirnya ora kopen meneh karo aku. Malah neneknya ikut cemburu itu kan ya. Neneknya merasa kurang diperhatikan ya. Mungkin ada perasaan seperti itu ya. Tapi karena rasa kasih sayang seorang nenek yang saking melimpahnya, meskipun perhatian Mbak Tri kepada ibunya pasti berkurang ya. Ya, itu tidak jadi masalah. Wis kowe ngurusi anakmu wae, aku isih iso dhewe. Ngaten apa mboten? Nggih, leres. Sayang kali putu daripada anak. Malah sing patah hati anake kudu sing bae. Iya. Rian juga kan, Mbak. Anaknya Rian. Nggih. Aleh kan putune. Nggih. Malah ada yang cemburu. Ya, termasuk begitu ya. Anak-anaknya si Mbah Putri saya juga cemburu pada saya ya. Anaknya sudah ada yang nyayangi. Oh iya, oh iya. Sudah ada yang menyayangi. Pagi, sore, siang, malam ya, non-stop 24 jam dalam pengawas. Harus itu. Iya. Jadi itu salah satu ya. Sakinah ini kan tentrem ya. Sakinah itu perasaan hati yang tentram, tenang, tidak merasa cemas, tidak merasa curiga. Itu namanya sakinah. Tidak merasa gundah. Napa nggih nek bahasa Jawa nggih? Gelisah, susah. Atine niku tentrem, tenang, ayem, itu artinya sakinah kalau dalam Al-Qur'an. Yang kedua adalah mawadah. Mawadah itu kesenangan tapi sifatnya fisik. Ya. Ini biasanya yang memiliki itu pengantin-pengantin baru yang lagi bulan madu. Kalau simbah-simbah mawadah sudah lewat. Tapi sakinah tetap insya Allah ya. Mawadah ini ya keluarga-keluarga yang usia muda. Tapi mawadah juga tetap bisa diwujudkan oleh yang sudah simbah-simbah seperti ibu-ibu dan uti-uti di sini dengan bentuk belian kasih sayang kepada anak cucunya. Masih ngesun ketemu gitu nggih? Dipeluk. Nah, sentuhan fisik yang menimbulkan kegembiraan, kebahagiaan itu artinya mawadah. Ya. Jadi orang usah isin nggih. Kayak simbah nek ana putune jan. Oleh ngambung. Oleh meluk, oleh gendong ya. Temen kita sih kiat sedanten gendong-gendong. Oh, tesih. Enten mau mboten patek kuat. Nggih. Kadang-kadang nggih. Nggih ngelus-elus nggih, ngelus-elus pas lagi sare. Ya minimal ngesun nggih. Ngesun lare, ngesun mantu, angsal.
enten sing teng mriki ngesuni mantu. Boten. Mboten napa-napa. Nggih. Itu nanti menantu akan merasa disayang sama ibu mertuanya. Iya. Disun, mangke kok anakku cemburu. Cemburu apane wong pun keriput kok cemburu. Napa sing dicemburune? Kecuali ibu mertuane tesih ayu lah. Nah, ya, kalau kira-kira sudah nggak ada masalah, ya nggak apa-apa, dicium, dipeluk, ya, itu akan semakin menimbulkan kebahagiaan bagi keluarga di sekitar kita, terutama keluarga anak-anak kita. Ya, kalau di luar negeri sana itu sudah sedikit ya kayak gitu ya. Tapi kalau di masyarakat Jawa, masyarakat Islam itu begitu-begitu malah disarankan ya. Ada hubungan yang dekat dan lekat antara orang tua dengan anggota keluarganya, anak cucunya, termasuk dengan menantunya. Ya. Terus rohmah, napa niku rohmah? Ya, kasih sayang. Ya. Kasih sayang yang ditunjukkan oleh simbah-simbah kepada anak cucunya. Ya. Itu juga semakin bisa menambahkan keharmonisan rumah tangga. Kasih sayang itu bentuknya nopo nggih? Selalu duit napa selalu mboten? Ya, tidak selalu nggih. Ya, bahwa duit itu seringkali menjadi media dan sarana untuk menunjukkan kasih sayang. Gitu. Tapi duit seringkali juga ya kalau semakin banyak semakin sayang. Semakin kasih dan semakin sayang. Buat mancing. Nggih, nek mung ditumbaske kijang lawas nggih, kirang kasih. Nek ditumbaske Fortuner nggih, kasih sayang. Nggih. Tidak selalu bentuknya materi, Bu Bapak. Kok Bapak ya? Bapaknya saya ya. Ya. Tidak selalu bentuknya materi, bentuk kasih sayang kita yang kita tunjukkan kepada anggota atau keluarga kita, terutama anak-anak kita. Ya. Sering berkunjung, niku juga termasuk kasih sayang. Ngirim jangan lompong. Enak. Ngirim jangan gori. Nggih kenal lontong to. Ayo kan wong desa, Mbak. Jangan gori. Nggih, napa malih sing teng mriki mawon nggih. Enak. Encol malah. Terong, jangan genjer. Saya meneh. Iya. Itu sering kali mungkin nggak dimakan ya. Ya. Atau kalau kita cerdik ya, sebagai ibu-ibu lansia itu ngerti mantuku senengane maam nopo. Nah, gaweke jangan jantung, oseng jantung pecah. Nggih. Napa bobor, napa botok. Nah, kirim mawon. Mungkin nilainya nggak seberapa. Paling kalau dimodali kan mung bawang brambang nggih. Paling modalnya namung pinten 3.000. Lah wong jantung kantun niku ngethik teng mit niku. Nggih. Tapi kita tetap terhubung ya, ada media komunikasi ya. Ada media untuk alasan kita bertemu, interaksi secara langsung ya. Itu akan semakin menciptakan suasana kasih sayang bagi keluarga, anak-anak kita. Anak-anak panjenengan, kula kan dereng mantu. Tapi saya merasakan sendiri. Ibu mertua saya datang jauh-jauh, naming bekto keripik, naming bekto nopo niku nggih, jangan ketewel. Nek teng Kebumen niku ketewel nggih, teng mriki gori. Nggih. Namung ngirim nopo niku kerasian nopo jenang. Nek dirego niku namung paling 10.000, 20.000. Tapi itu sering ya. Itu ternyata jadi media. Oh ya Allah, betapa sayangnya ibu mertua saya. Ya. Apalagi ke situ bawa nopo nggo putung permen nopo. Kan nggak seberapa itu kan ya. Seringkali bukan materi, tapi menunjukkan ada perhatian kepada keluarga. Itu akan semakin menambah sakinah, mawaddah dan
rahmah bagi keluarga kita. Jadi semakin usia lanjut bukan berarti semakin terpisah dari keluarga, apalagi terutama keluarga anak-anak, cucu-cucu. Justru semakin kita bisa hadir akan semakin menambah sakinah, mawaddah, warahmah. Bagaimana dengan kakek? Teng mriki tesih sugeng sedanten kakek simbah kakung tesih sedanten. Nah, ingkang tesih. Ajeng. Ingkang tesih simbah kakung. Setunggal. Kok rata-rata yang meninggal duluan yang bapak-bapak ya? Jangan-jangan karena sering diomelin. Oh enggak ya. Enggak ya. Mungkin bapak-bapak sayang ya. Kerja terus jadinya cepet. Iya. Ya niku sampun kersanipun Gusti Allah. Nah, semakin keluarga semakin sepuh ya, menurut teori ya, kan kula dereng praktek nggih. Menurut teori nggih, keluarga itu ya siklusnya nggih. Usianya itu ya sampai meninggal, sampai batas usia berakhir. Itu di dunia nggih. Kalau di akhirat jelas nek solih solihah mangke dipun kemalaken malih teng suwarganipun Gusti Allah. Niku pasti. Nanging selawase tasih gesang wonten teng alam dunya. Kehidupan berkeluarga niku itu tidak pernah berhenti. Ada teori namanya keluarga memasuki usia lanjut. Keluarga memasuki usia lanjut itu hubungan antara suami dan istri sudah sangat jauh berbeda ya, dibandingkan dengan suami istri ketika masih baru ya, masih punya anak-anak kecil ya, sedang menyekolahkan anak menuju dewasa. Ketika sudah lansia seperti ibu-ibu ini atau sudah masuk usia 50, 60 dan ke atas itu sudah berbeda hubungannya. Berbeda tapi sayangnya tambah. Iya. Leres, Bu. Ya. Tapi kasih sayangnya tambah. Nggih. Ah. No window tidak Padahal mun dangu mboten nggih. Iya, itu kalau dalam teori para ahli dan profesor ilmu psikologi itu namanya real love. Cinta yang real sesungguhnya, cinta yang sejati. Kalau keluarga muda ya, seperti saya ini itu fase-fase romantic love. Masa-masa romantis. Iya. Iya. Karepe mesti krungkelan terus. Gandengan terus. Sun-sunan terus. Lah niku undung-undungan terus. Lah nek uti-uti teng mriki pun lewat, gitu Bang nggih. Tapi masih memiliki rasa cinta, bahkan semakin dalam. Semakin menjadi-jadi, semakin tergila-gila. Iya. Ketika sudah masuk usia 45-50, ini yang diuji pertama kali itu bapak-bapak. Istrinya semakin ya menyusut dan semakin surut kecantikannya. Sementara yang bapak-bapak itu pangkatnya semakin tinggi, semakin bertabur bintang. Ya, bintang, jenderal bintang berapa ini? Bintang, ya puyer. Puyer bintang 7 ya kan. Alih remason. Remason PPO. Kampak. Iya. Dulu ketika masih pengantin baru, aromanya masih ya wangi. Istrinya sekarang ketika masuk usia 50 sudah bau PPO. Iya. Jadi alasan seorang suami untuk mencintai istrinya bukan lagi alasan karena ya fisik, ya, bentuk fisiknya, tapi karena alasan lain yang lebih dalam lagi. Ya, bapak-bapak diuji. Kalau ujian ibu-ibu justru pas masih pengantin baru, suami belum punya apa-apa.
Iya. Gini Bang Nggih? Iya, dimaklumi suami tasih ngontrak ya kan ya. Kerja lembur, sering ditinggal, malah merantau. Ya kan, LDR-an. Iya. Begitu artone kathah, malah arep nambah bojo. Sakit mboten? Malah melirik wanita lain. Mentang-mentang wis duwe duit. Kata-katain. Nah, teng mriki mboten enten nggih. Nah, nek enten jewer mawon niku. Atau anak cucu panjenengan sami mangke enten sing kados makaten diperingatkan. Nggih, diperingatkan. Kadang orang tua harus turun gunung, ya. Sudah tidak lagi madhep ing pandito lagi. Wah, saya harus turun gunung ini. Mantu saya mulai melirik wanita lain ya. Masnya Mbak Tri niki. Aja. Ya? Kalau dijumpai tanda-tanda ya, maka mertua bisa ya, bisa memberikan peringatan. Aku selawas-selawas urip momong Mbak Tri kayak orang pernah ngelarani hatine. Malah kowe saiki gawe nlongso anakku mergo kowe kepencut wong wedok liya. Enggak ya? Enggak, sekarang. Loh, setan itu setiap detik tidak pernah berhenti bekerja loh. Jangan sampai kita merasa aman ya. Aman ya? Insya Allah. Lah di ruang kami, ruang konseling Jogja Family Center itu ada simbah-simbah usia 60 tahun cerai, kakek dan nenek. Artinya setan kan nggak pernah berhenti bekerja untuk memisahkan antara suami dan istri. Kami pernah mendapatkan kasus itu. Ada yang konsultasi. Alasannya apa? Alasannya ternyata karena dulu itu alasan menikahnya itu kurang tepat. Tidak tahu nggak orang tepat. Iya. Iya, jadi sejak awal dulu itu alasan menikahnya itu kurang bagus. Tapi kok ya tahan tekan tidak tahun ya loh. Itu yang kami heran. Di Jogja Family Center itu heran. Alasannya apa? Coba. Bu, sebagaimana yang Pak, ya kan? Sebagaimana yang Ibu, Pak, urusanku karo kowe serampung. Dulu kita sudah sepakat bahwa kehidupan kita bersama adalah untuk beranak, untuk bercucu, untuk karir, dan semua sudah kita selesaikan. Kita sudah punya anak, sudah punya cucu, karir kita sudah paling atas. Berarti hubungan kita sudah selesai. Saatnya kita berpisah. Ada loh Bu. Soalnya nawi ibu lan pun boten gadah nanten nek kakung ngendikane semangat. Artinya mereka cerai dengan sadar, dengan sesuai kesepakatan. Ya, karena urusannya sudah selesai, sudah beranak pinak. Sudah saling menopang karirnya masing-masing. Jadi urusannya sudah selesai. Nah terus menikah karena cintanya mana? Gini Bang Nggih. Jangan-jangan dulu itu bukan karena bener-bener cinta ya. Cinta aja mungkin enggak. mungkin umumnya wong wae lah. Umumnya wong ya urip jodohan, omah-omah, ngono wis rampung urusannya wis pisah. Ya. Mungkin mereka tidak ngerti tentang makna cinta yang sesungguhnya ya. Orang nganggo syariat Islam barang. Gini Bang Nggih. Ada loh. Apa tumon? Sungguh-sungguh terjadi KR pojokan nih. Ya. KR kan yang sungguh-sungguh terjadi cuma itu ya. Yang lainnya kan nggak entah terjadi apa enggak. Itu koran KR yang sungguh-sungguh terjadi cuma di pojokan itu. Nah. Jadi kakek nenek di sini ya, nenek-nenek uti-uti di sini. Fasenya adalah menurut teori itu adalah fase real love, cinta yang sesungguhnya. Kalau seperti saya ini masih ya mampu romantic love, sudah masuk fase stres karena sudah ngurus anak. Itu ya kan ya. Ya, tadi sebelum kesini itu ributnya minta ampun. Ngentar ke sing TK, sing kelas 1 SD, sing kelas 2 SD, sing kelas 3 SD, sing tekan kelas 6 SD.
kabeh kudu didulangi, kabeh kudu disetrikake baju, kabeh kudu wis kabeh kudu ditandangi kabeh. Terus. Alhamdulillah jam 8 pun rampung saged bidal mriki. Alhamdulillah. Itu fasenya saya, fase sedang stres-stresnya kok tanggal 10 waya bayar SPP, pusing meneh. Anak ibu-ibu kan pun lewat nggih. Sudah lewat masa-masa yang seperti itu. Iya. Tinggal cucunya. Tinggal loh, cucunya sing bayarin nggih sih, Mbah? Sinta kan juga tambah Mas. Oh iya. Mbok niku tombok. Oh iya. Simbah ke tambah, simbah ke tombok. Iya, biasanya ke tambah-tambah gitu, kowe ben jajan bakso ngono. Ya. Kok kowe kuru? Ya. Ora disangoni kok ning bapakmu. Biasanya simbah niku enten mawon nggih. Sing disalahke mangke bapak ibune. Ngene apa nggih? Bapak ibune lemu-lemu. Piye kowe to? Kowe lemu dhewe awak anakmu do kuru-kuru ora dipakani po. Nah, ini kalau ayah dan ibu salah pengertian, nenek dianggap turut terlalu ikut campur terhadap ya, anak mantu. Ya, padahal karena sayang, nggak ada maksud apa. Oke. Nah, ketika kakek dan nenek menunjukkan keharmonisannya sampai tua, ini juga menjadi pelajaran bagi anak dan cucunya. Ya. Kakek dan nenek masih tidur bersama, bahkan kelon-kelonan, meskipun boten gitu-gituan nggih. Hubungan mau nggih. 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 Tapi menurut Bu Dokter guru kula niku alangkah baiknya tetap dilayani meskipun sudah kakek-kakek. Dengan cara apapun agar bisa mengeluarkan hasratnya. Iya. Ada caranya, yang ngerti simbah-simbah ya. Saya belum tahu, belum mengalami nggih. Terus Bu Dokter sih ngaten nih. Nah, ketika simbah atau kakek nenek atau mertua ini menunjukkan keromantisan, keharmonisan, itu juga bisa menjadi pesan mbok berkeluarga sing kaya aku iki lho. Guyub rukun, padu sepisan oleh pelukan ping 10. Tambane. Nek padu kan seringkali mboten saged dipun ilari nggih. Enten mawon sing jalari ing padu kan pun biasa nggih. Nggih. Tapi padu sepisan oleh peluk-pelukan ping 10 itu akan menjadi tidak berarti. Nah, seringkali ketidakharmonisan kakek dan nenek atau ibu bapak mertua, ibu bapak keluarga kami yang masih muda itu bisa menjadi contoh. Padahal cara belajar paling bagus bagi anak-anak muda seperti saya, Mbak Tri ini ya, yang masih ya muda gitu aja ya. Anak saya masih muda. Ya. Ya. Cara yang paling gampang belajar tentang keluarga adalah dari bapak, ibu, dan simbah-simbahnya. Kalau cuma baca teori nih, cuma diceramahi malah kadang angel, tidak mikir. Tapi menawi dipun contoni oleh ayah ibu mereka, oleh kakek neneknya, itu lebih gampang. Oh, dhisik pas bapak ibuku ngene, terus oleh ngerambungi perkara ngene, malah jadi tulodo. Ya. Jadi salah satu peran bagi mbah-mbah ya yang sudah lansia, jangan sampai tidak memunculkan, bahkan seolah-olah sudah tidak lagi ada hubungannya dengan keluarga ya. Dalam konsep masyarakat Jawa, Asia khususnya ya, Islam apalagi ya, semakin sepuh justru semakin menampilkan keteladanan. Ya. Karena seringkali dum-dum lemah wah, akhirnya didol meneh. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Nggih. Dum-dum duit yo entek nggo jajan. Nah, Nggih. Tapi nek dum-dum keteladanan, tulodo, ilmu itu enggak pernah akan habis. Makanya banyak orang tua yang memutuskan ora apa-apa nguliahke bocah sawah ngasih didol. Karena lebih memilih mewarisi ilmu, bukan mewariskan harta benda. Malah kadang-kadang ninggal ke warisan mari cekcok nggih. Akhirnya perang saudara. enggak.
bacok-bacokan naudzubillahi min dzalik. Ya. Nah, jadi yang diwariskan oleh orang tua kepada anak-anaknya dalam berkeluarga adalah keteladanan harmonis. Ya. Ada memang di luar sana ya bentuk-bentuk keterlibatan orang tua seperti ibu-ibu uti-uti di sini itu yang di luar sana itu seringkali malah memperkeruh suasana berkeluarga. Saya tadi melakukan riset kecil-kecilan ya, buka data di BPS, Badan Pusat Statistik. Ternyata jumlahnya cukup besar ya. Perceraian akibat campur tangan orang tua di luar sana ya, itu banyak. Ya, dari 100% perceraian yang disebabkan karena campur tangan orang tua sehingga akhirnya cerai beneran, itu jumlahnya di atas 40%, Bu. Di luar sana ya, di sini semoga tidak. Di Jogja insya Allah enggak. Ya. Tapi tadi tak buka lagi hasil risetnya itu di Kulon Progo ya. Yang saya buka tadi di Kulon Progo. Ternyata cukup banyak. Banyak. Ya, di Pengadilan Agama Wates Kulon Progo itu ya ternyata 30% lebih ya. Suami istri bercerai karena campur tangan orang tuanya. Bapak ibu dan mertuanya itu ikut turut campur dalam urusan rumah tangga. Teng mriki ampun kedadosan nggih. Ampun, naudzubillah. Semakin sepuh harus semakin menjadi unsur perekat. Nggih. Menawi enten lare-lare ibu-ibu nggih. Ingkang badhe pisah niku teng pengadilan agama. Tapi nek curhate datang ibu bapak, teng mriki niku jurusan rujuk bukan jurusan cerai. Nggih, gini apa nggih? Nggih. Nek enten masalah kok ngasih purik nggih. Enten sing nate nampi larene purik. Mboten nggih. Atau melihat Mbak Tri misalkan kok sedih. Mas mbokku ning kene jeneng. Ya berarti masih sing purik. Mbokne ku ning kene. Oh iya toh. Walah pek enggak toh. Iya. Ya. Atau mungkin curhat ya. Atau mungkin curhat sama ayah ibunya. Mbokne purine barang. Iya. Mudoroso nggih. Iya. Menemukan anaknya mudoroso kalian ibu sedanten mriki nggih. Oh, nek mudoroso karo aku berarti jurusan harus rukun. Ya. Aku ora bakal tumbak cucukan. Leres. Nah, nek tiang sepuh biasanya paham ya tumbak cucukan kan. Soalnya teng mriku ternyata kathah. Nggih, mertua atau ibu ayah yang tumbak cucukan bagi menantunya, anak-anaknya yang sudah berkeluarga. Larak tenan to wis tak kandhani dhisik, kono aja rabi karo kae. Gugu ibumu karo kae luwih makmur uripmu saiki. Wis bisa. Rekoso to. Ora manut ibumu riyen. Nah, kadang-kadang ada yang seperti itu ya di luar sana. Biasanya campur tangan karena ekonomi ya. Ora tahan. Ya, padahal anak-anaknya itu merasa romantis, merasa mesra, tidur hanya beralasan kasur, lantai dan tikar ya, karpet. Wong tuane sing kurang malah. Kowe kudu numbaske anakku. Waduh. Spring sing kasur babut. Super spring bed sing standar Royal Ambarukmo. Lah. Nah. Kowe aja trimo-trimo wae di ngono kene sing lanang. Nah, teng mriku-mriku niku kathah sing ngaten. Teng mriki ampun ngantos kedadosan nggih. Nggih. Iya. Pilih-pilih aku dhewe sakarmu. Nah, sip. Iya. Sing penting kowe tetep romantis, guyub rukun, arep arep masak karo kayu.
Larak tenan to. Coba dhisik kowe manut karo ibumu, saiki kowe boncengane ora karo motor, wis mobilan saiki. Dikompor-kompori. Coba kowe karo kae sing dhisik manut ibumu, aku sih wis dihajike karo diumrohke. Kan alasannya seolah-olah syar'i nggih. Ben iso menghajikan mertuane dinikahke karo wong lanang sing sugih. Ya, ternyata niatnya agar bisa haji umroh lewat menantunya. Kan kelihatannya kan syar'i, ya kan agamis. Ternyata tidak selalu seperti itu ya. Iya. Nah, seringkali yang seperti itu menimbulkan keharmonisan. Padahal di rumah itu rukun-rukun saja. Maem sop tempe, sambal bawang, sambal korek, nggih. Niku pun seneng pun guyu. Pun bunga, begitu ketekan mertua, loh, anakku dipakani apa ini? Terong. Dhisik pas dadi anakku ora tau lat daging sapi. Ora tau lat ayam kampung, ndok bebek dan seterusnya. Begitu di bojone kowe mung dipakani apa iki? Mung sop tempe bobor bayem. Kelor. Pantesan anakku kuru. Disiak-siake nang kowe padahal istrinya itu di situ bahagia, romantis, seneng. Sedang merintis keluarga sejak dari nol bahkan dari minus. Iya. Tapi karena orang tua yang salah menempatkan diri akhirnya keluarganya jadi bubrah. Naudzubillahi min dzalik. Nah, ini biasanya dialami oleh keluarga-keluarga yang balungan gede. Nah, temen iki enten sing balungan gede. Iya. Balungan gede, akhirnya kan ningrat ya. Anaknya darah biru kan. Ternyata iya, dapatnya laki-laki atau perempuan yang merah. ya, darah merah. Orang biasa saja maksudnya ya. Darah merah, kalau darah biru kan istimewa. Hilang darah biru. Biasanya ini dialami oleh perbedaan status ekonomi dan sosial yang mencolok. Nah, ini kalau tidak hati-hati, maka akan menimbulkan sebaliknya yang kita harapkan. Nah, campur tangan orang tua itu masih sangat penting ya. Yang pertama adalah kaitannya dengan nasihat ya. Nasihat agama ya. Ini penting banget ya. Nasihat agama untuk anak mantu ya. Meskipun mungkin anaknya kadang-kadang lebih pinter wong sarjana, magister, doktor malah nggih. Malah sing simbah-simbah mboten nate sekolah ri. Nggih, malah SD mboten lulus. Nggih. Ini enggak alhamdulillah dampingi Pak keuangan 2 tahun setengah, kurang 10 tahun ya. Nggih, masyaallah. Nggih. Nah, tapi yang namanya nasihat keikhlasan, nasihat kesabaran, gitu apa nggih? Itu dibutuhkan oleh anak-anak yang masih muda. Ya, nasihat agar bersyukur, le. Kowe kudu tetep syukur karo kang masmu. Begitupun yang yang laki-laki. Ya. Nduk le, kowe sing syukur. Istrimu harus selalu kamu cintai apa adanya. Meskipun istrimu kayak umbrus ora iso nglempit baju. Misalkan ya. Ya. Kan mungkin ada anak-anak laki-laki yang dibesarkan oleh ibunya dengan rumah yang selalu rapi, bersih, wangi. Begitu berumah tangga sendiri, wah dapur berantakan, ya, kelambi pating blingsat. Gini apa nggih? WC lunyu. Iya. Kowe tetep kudu sabar, dilatih alon-alon kayak sing wedok. Ya. Sesekali rono dolan nang villa, dolan nang hotel ben ngerti standar sing rapi ya kaya sing nang hotel kae. Ora kudu apik ning nek rapi, bersih, wangi niku sekeco. Seger. Ning alon-alon. Ya. Aja kaya sing kono-kono mergo bojomu, mergo bojone ora iso nglepit baju, mergo bojone ora iso nyetrika,
mergo bojone ora iso masak terus dipegat. Kathah, Bu. Kami di Jogja Family Center itu sering menjumpai kasus seperti itu. Lah kok pegatan, Mas? Oh, bojoku ora iso masak. Ya. Enten malih istrinya minta cerai. Aku nggak mau punya suami seperti itu. Lah kenapa? Oh, bojoku ngorok nek turu. Bisik. Iya. Lah nek udan kan kodok sami ngorek. Itu biasa wae bojomu sing ngorok. Iya. Kadang-kadang di luar sana itu keluarga-keluarga muda itu ingin bercerai gara-gara alasan yang terlalu sepele, terlalu remeh. Ya. Ini kalau bisa hadir orang-orang tua seperti ibu-ibu, uti-uti di sini menghadirkan nasihat tausiah agar bersabar, bersyukur, ikhlas. Ya, itu insya Allah lebih pas. Ya. Rene-rene le, du. Ya. Ibu bawa bakpia, ibu bawa nopo wajib, ibu bawa memang tak nasihati. Sing jenenge urip jujuran iku ngaten. Menikah itu manajemen ketidakcocokan. Dhisik kowe pas esih bujangan tertarik mergo apike, mergo ayune, mergo pintere. Saiki kowe wis jodohan, urip 24 jam non-stop ngawan bengi, esuk awan sore bareng. Saiki wis ngerti entute mambu. Ababe mambu, nek turu ngorok. Saiki ngerti borok-boroke. Tapi beginilah hidup berkeluarga. Kalau menjumpai ada yang masih kurang, ayo bareng-bareng ya disempurnakan, bareng-bareng saling memperbaiki satu sama saling asih dan asuh. Nah, coba kalau ibu-ibu sering hadir ke situ ya, bawa tentengan apa kerupuk, nopo rambak, nopo nggih. Saling nasihat, sabar, syukur, ikhlas. Nah, itulah yang diharapkan oleh keluarga-keluarga muda seperti kami. Ampun dijor nggih. Ampun dicuekin. Kadang-kadang anak-anak muda zaman sekarang itu kepengaruh yang di luar sana, apalagi nonton HP. Wah, ayu iki. Wah, ganteng iki. Sugih iki. Kadang-kadang terpengaruh sinetron, kadang-kadang terpengaruh konten-konten yang media sosial. Akhirnya ukurannya wong sing ning kono-kono. Padahal istrinya, suaminya setiap saat akan diketahui kekurangan-kekurangannya, bahkan aib-aibnya. Kalau tidak disuntik kesabarannya, kalau tidak terus dipupuk kesabarannya, ya keluarga akan oleng. Hadirnya simbah-simbah, mertuanya, bapak ibunya di rumah tangganya itu menghadirkan nasihat, menghadirkan ilmu. Ya. Biasanya ilmu nopo yang paling dibutuhkan, ilmu mengasuh anak-anak. Ya, cara ngedusi, cara mopoki, cara gendong pas lagi panas ben anteng ndang turu. Ya, mungkin ngajari tembang Jawa napa? Dandang gula napa. Lelo ledung ya kan. Iya. Ngene lho. Kowe iso ora to nuroke bocah, tak contoni. Nah, ngaten sip niku. Biasanya pas bar lahiran nggih. Lahiran anak pertama kan masih gagap nggih. Ngedusi sih wiki-wiki dan seterusnya. Itu ketika ayah ibu hadir, simbah-simbahnya hadir, memberikan ilmu, pengalamannya, meskipun pengalaman tidak harus sama nggih. Karena keluarga anak-anak panjenengan sami itu juga akan mengalami tantangan yang berbeda-beda. Punya cara bahagia yang seringkali berbeda. Punya cara bahagia, punya cara hidup yang seringkali berbeda, tidak harus sama. Nah, yang jadi masalah seringkali kowe kudu podo karo bapak ibumu. Standar balungan gede. Standar ningrat. Nah, saya termasuk mendapatkan istri keturunan ningrat. Ya, karena istri glondong ya. Nek glondong napa nggih? Putune glondong bapake lurah,
Nggih, bener. Nah, itu istri saya ya, gitu ya. Itu standarnya ngeri-ngeri sedang hidupnya. Bahkan cara lungguh, wah semua itu serba kaya neng keraton-keratonan ngono kae gitu ya. Tapi alhamdulillah ya semenjak jadi istri saya, keluarganya selalu hadir dan tidak mematok standar mereka. Alhamdulillah itu yang saya bersyukur banget. Sementara saya standar wong tani. Bapak ibu kula niku mboten lulus SD. Ya, wong tani. Entuke wong wedok sing ningrat. Tapi alhamdulillah ini keluarga ningrat yang ngerti bagaimana menempatkan diri dan tidak ikut campur yang berlebihan. Malah yang ditulakan adalah keilmuannya untuk terus fight, untuk terus berjuang. Ya. Nah ini yang dibutuhkan oleh keluarga-keluarga muda, anak-anak ibu bapak semuanya, hadirnya orang tua yang semakin menjadi unsur perkat. Sanes tumbak cucuan. Selalu berbagi ilmu, selalu menularkan kematangan jiwa dan spiritualnya. Makaten nggih, ibu-ibu. Kula nggih nderek bela sungkawa terus wonten ingkang pejah nggih. Nggih, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makaten ingkang saged kula teraken menawi ingkang leres saking Gusti Allah, menawi enten ingkang salah niku saking bodhonipun awak kula piyambak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi